Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk sama-sama mengkaji ilmunya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita, bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, khusus pagi hari ini karena menjelang bulan suci Ramadan, kita akan membahas tentang rukun dan perkara yang membatalkan puasa. Sempat saya keliling ceramah, saya tanya jamaah, ada berapa rukun puasa? Kebanyakannya yang ditanya kagak tahu. Padahal perkara puasa ini hukumnya fardu ain. Artinya fardu ain adalah wajib bagi tiap-tiap perorangan. Nah, yang unik, tiap tahun puasa, bahkan ada yang puasa dari kecil. Bahkan sudah ada yang usianya 40 tahun, usia 50 tahun. Tapi ketika ditanya tentang rukun puasa, malah nggak tahu. Ya, nah ini adalah suatu kewajiban bagi saya pribadi untuk menerangkan tentang perkara yang menjadi rukun dan perkara yang membatalkan puasa. Rukun puasa simpelnya cuma dua. Cuman dua. Apa itu? Yang pertama, niat di malam hari. Tabyitun niyah, yaitu mengucapkan niat, melafalkan niat dan menghadirkan niat di malam hari. Ada contohnya kasus di sini dalam kitab syarah dikatakan, walau nawas sauma biqalbi fi athna'is shalah sahhat niyatuh. Ada orang niat puasa. Kalau yang umum kan habis sholat tarawih kan gitu. Yang umum tuh. Nah, sekarang ada orang niat puasa cuma di dalam sholat. Dia lagi sholat tahajud mungkin niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati illahi ta'ala. Cuma niatnya lagi sholat, maka sahhat niyatuhu, sah niatnya. Artinya apa? Dia lagi ngerjain ibadah tapi niat ibadah yang lain. Tuh uniknya puasa, sah. Wa tasihun niyatu halal jima'i. Bahkan sah niatnya seorang yang puasa ketika dalam kondisi berhubungan suami istri. Subhanallah ya. Ada orang niat ketika pas hubungan suami istri. Habis malam pas tarawih ketiduran. Mohon-mohon udah kelar. Maka boleh niatnya itu ketika dalam kondisi berhubungan suami istri. Li'annahu la yatalabbas bis-shaumi illa ba'daha. Karena yang namanya niat tersebut itu tidak talabbus kecuali datang setelahnya. Wa tasihun niyatu siyam at-tatawwu' qabla az-zawal. Nah, kalau puasa tatawwu', puasa sunnah, itu bahkan dibolehkan niatnya itu sampai setelah sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur. Jadi kalau kita puasa wajib malam, namanya tabyid, sebelum waktu subuh. Kalau ada orang niat misalnya puasa Ramadan setelah waktu subuh, maka nggak sah puasanya. Tapi kalau puasa sunnah enggak, puasa sunnah ada keringanan. Dia sampai zuhur, terakhir zuhur itu udah nggak bisa lagi. Waktu zawal. Nah, inilah bedanya yang membedakan antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah tuh. Nah itu Lalu yang kedua, apa sih yang kedua dari rukun puasa? Yaitu meninggalkan setiap yang membatalkan puasa atau al-imsak anil muftirat, menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Tuh. Minal fajri
ilal ghurubi, dari sejak waktu fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Nah, itulah 2 rukun puasa. Niat dengan imsak ya. Mana imsak? Imsak maknanya menahan diri. Ya. Nah, apa saja yang batalin puasa? Nah, ini ya. Di sini dikatakan wal mubtilatu bilis saumi asyaratun, yang membatalkan puasa ada 10. Al awwalu, yang pertama, dukhulu syai'in, masuknya sesuatu, yakni ainin min a'yanid dunya, yaitu salah satu zat yang berasal dari zat duniawi ya. Zat duniawi itu kayak kopi ya, nasi, pokoknya sesuatu yang bersifat duniawi, bukan maknawi. Maknawi kayak ilmu, bukan ya. Ada orang, Pak, namanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau mengatakan begini, tidak sempurna makom seseorang dalam ya menjadi seorang murid, atau tidak sempurna makom mahabbahnya murid sama guru kalau belum bisa kenyang dari pengajian gurunya. Jadi beliau itu kalau ngaji justru kenyang. Makanya 40 hari pernah nggak makan. Kenapa? Karena ikutin gurunya. Jadi ilmu aja bisa bikin kenyang. Sebagaimana makan orang ahli orang akhir zaman itu makanan zikir. Jadi kalau ada orang baca Quran kenyang, zikir kenyang, ngaji kenyang dengan ilmu ya, bukan dengan makanan, maka itu nggak membatalkan puasa. Sekiranya ya ada orang hanya dengan zikir kenyang. Ya. Maka ada ulama dulu kalau di bulan puasa dia takut baca Quran di siang-siang. Kenapa? Karena kalau ketika dia baca Quran bibirnya terasa manis madu. Makanya dibacain malam gitu. Ada orang udah sampai situ makomnya ya. Kalau kita kan kenyangnya makan nasi ya, lontong ya. Kalau orang-orang dulu kenyangnya dengan ilmu ya. Nah, orang yang makan yang ngaji ilmu kemudian kenyang, maka tidak dikatakan batal puasanya. Walau qalilan, meskipun makannya sedikit, kasim simatin, seperti biji ketumbar, atau apa tuh kalau kita makan itu wijen ya. Wijen tuh ya. Kan wijen kenyangin enggak sih? Enggak kan ya? Ya. Kalau ada orang bilang gini, Ustadz, kalau biji wijen mah nggak apa-apa kan, nggak ngenyangin. Nah, justru itu agama itu bukan sekedar akal-akalan doang. Ya. Kalau seandainya orang misalnya tadi batalnya puasa gara-gara makan biji, nah terus ngupil ngambil goreng kuping batal, apa yang ngenyangin kan enggak? Ya, emang larangannya seperti itu. Ya, nggak boleh makan sesuatu atau memasukkan satu meskipun hanya sebesar biji wijen tadi. Wa illam tuqal, meskipun yang masuk itu bukan yang dimakan. Kahasatin, seperti batu tuh ya, kayak batu ya. Meskipun yang masuk batu nggak kita makan, tetap batal ya. Wa minal aini, termasuk ya bagian dari zat yang duniawi tadi yang bisa batalin puasa. Apa itu? Ad-dukhon, rokok tuh ya, al-ma'ruf yang sudah kita kenal tuh ya. Rokok termasuk tuh, Pak ya. Jadi kalau kita ngerokok batal ya. Pertanyaannya kenapa batal gitu ya? Kan asap ya. Itu kan nggak ubahnya kalau kita jalan naik motor terus ngisep asap kopaja kan ya. Batal nggak kalau ngirup asap kopaja? Nggak batal. Kenapa kalau ngirup asap rokok batal? Karena rokok dengan kopaja ada bedanya. Satu, yang pertama, kalau kita ngisep asap rokok itu ada yang namanya nikotin sama tar. Tar. Tahu tar ya? Ya kalau kita nagih utang tuh, Pak bayar utang, tar gitu. Itu bahaya juga itu, Pak tuh. Iya, bahaya banget itu ya. Apalagi udah mau bulan puasa nih. Iya. Bagian tagih utang aja dah dikasih tar gitu. Ya. Nah ini nih, tar sama nikotin ini yang membuat rokok itu membatalkan. Karena kalau kita isep, kita pakai tisu misalnya, itu ada kuning-kuning, ada cairan-cairan itu tuh. Yang kalau seandainya masuk ke dalam badan kita, dinempel di dinding-dinding paru-paru kita. Nah itu yang bikin batal. Ya. Jelas ya. Ada orang kasusnya begini, Pak. Ini kan lagi zaman orang baca hadis tanpa guru nih sekarang. Dia baca hadis,
Kalau ya kalian lagi makan, sendok kalian ya intinya lagi nyuap, kemudian azan maka teruskan gitu katanya. Ada hadisnya, betul emang ada hadisnya. Cuman itu azan bukan azan ya, subuh bukan. Itu azan sebelum subuh. Azannya Sayyidina Bilal bin Rabah, bahkan azannya dua. Bilal sama Abdullah bin Umi Maktum. Nah ini kalau azan Bilal kita lagi nyaur terusin. Nah kalau sekarang udah nggak ada azannya Bilal di sini. Mungkin di kampung masih ada Pak ya. Di Jogja daerah-daerah kampung masih ada tuh 2 kali. Nah dikias sama dia, oh kalau gitu rokok gitu juga. Kalau ente masih ngerokok terus tinggal setengah batang ya terusin gitu. Sampai habis. Nah ini ngawur nih ya. Bagaimana kalau seandainya kita lagi minum lagi makan terus tiba-tiba azan muntahin itu makanan, walaupun memuntahkannya mubazir ya, yang pernah saya bilang dulu ya, telan batal dimuntahin mubazir, telan makanan sahur yang tadi tersisa batal dan dosa, buang mubazir juga dosa. Mana dosa yang kita kerjain? Dosa yang lebih ringan. Jadi kalau ada 2 dosa yang sekiranya kita kerjakan itu berbuat apa? Yang sekiranya kita nggak bisa tinggalkan 2 dosa tersebut, maka pilih yang paling ringan. Ya, tuh. Milih presiden, 3-3-nya nggak benar misalnya, ini nggak benar, itu nggak benar, pilih yang paling ringan dah. Ya, yang paling dikit mudorotnya gitu. Bikhilafi dukhulil bukhur, lain halnya sama masuknya asap dupa. Ya bukhur. Yang kalau kita bakar tuh gahru. Kalau gahru nggak apa-apa. Makanya kalau ada kang sate, kita lewat nyium baunya enak tuh. Enak. Nah itu nggak batalin puasa. Kenapa? Berbeda kandungannya dengan rokok tuh. Ya. Apalagi rokok nyolong tuh ya, udah batal dosa lagi. Rumah yang dicolong cuma atu-atunya tuh rokok itu. Tinggal sebatang kara yatim piatu. Nggak punya siapa-siapa itu. Cuklum kalau kata orang gitu, cuklum tuh. Dicolong lah gitu. Dosanya double itu. Udah mana yang punya rokok anak yatim lagi, Masya Allah. Udah memakan harta anak yatim, nyolong, batalin puasa, tuh Masya Allah. Tuh, dosanya berlipat-lipat ya. Nah, ila mutlaqil jaufi, yang mana itu dimakan dimasukin kepada rongga, rongga tuh ya. Wa illam yakun fihi quwwatu ihalatil ghidha'i wad dawa'i, meskipun pada yang kita makan itu tidak terdapat quwwatu ihalatil ghidha', tidak terdapat sesuatu yang dapat memberikan nutrisi atau obat buat kita tuh ya. Jadi misal kita makan tadi tuh, kalau minum kan jelas kita makan batu misalnya gitu kan gak nambahin seger kan ya, gak nambahin nikmat ya. Nah itu tetap batal juga meskipun tidak memberikan apa? Nutrisi atau obat. Kahalkin, seperti apa bagian yang menjadi batal? Kahalk, seperti tenggorokan. Apapun yang kita masukkan ke dalam tenggorokan kita batal ya. Kecuali ibu-ibu nih masak buat buka puasa, nah itu nyobain dikit boleh, asal dikit ya, jangan 3 sendok gitu. Kayak nasi lagi. Wabatinin udunin, dan juga yang termasuk batal adalah bagian dalam telinga nih, dalam telinga. Kalau ini bagian zahir, bagian luar. Ketika sudah masuk begini, nah itu bisa jadi batal. Makanya korek kuping di bulan puasa bisa membatalkan puasa. Wa ihlilin, begitupun kedua lubang kemaluan, depan maupun belakang. Makanya kalau puasa ya jangan berenang. Ya jangan berenang. Memang nggak batal berenang, tapi kalau kita nggak sengaja kentut misalnya ya nggak sengaja apa? Kentut dan masuk ke dalam dubur kita itu batal. Cebok aja kalau kita nggak benar caranya, kan cebok disunnahkan kalau kita lagi cebok, hadirin, itu irkha namanya. Irkha itu mengendurkan. Nah ketika kita dikendorin tuh, nggak, jangan ditegangin, jangan dikendorin. Nah itu kalau kita berlebihan nih istinjanya sampai masuk ke dalam dubur kita, batal ya, batal gitu ya. Yang paling ngeri yang pakai apa tuh, yang pakai tembak-tembakan tuh ya gitu. Dikendor, ditembak, serot, masuk gak tuh?
Kenyang nggak tuh? Enggak kan? Ya tetap aja batal gitu. Makanya hati-hati gitu ya dalam berpuasa. Nah, masuknya itu amdan dengan sengaja tuh. Jadi kalau ada orang misalnya naik motor lagi mangap nguap gitu, masuk lalat ke tenggorokannya, batal nggak puasanya? Enggak, karena tidak sengaja tuh ya. Pokoknya kalau yang lupa nggak sengaja itu nggak batal. Ya. Biasa kita lagi ngajar kan dikasih air nih kan biasa diminum. Nggak sengaja nih lagi kuliah subuh gitu, panitianya lupa. Dibikinin air, lah kita minum, batal nggak? Enggak, karena lupa tuh ya. Termasuk lupanya pakai nasi gitu misalnya gitu. Udah teh pakai nasi, pakai lontong gitu. Udah makan kenyang gitu. Nggak batal. Asal lupa. Tuh ya. Jangan lupain tuh ya. Udah nanggung setengah, nanggung setengah. Bilang aja lupa. Dah, itu nggak boleh ya. Ya. Inda khala jikalau masuk ay al ainu min zahirin ila batinin, masuknya dari zahir kepada yang batin tuh. Yang zahir tuh contohnya dari nih, kita beludah, ngeluarin ludah ke bibir sini, kita telan lagi batal. Makanya nelan ludah nggak batal, asalnya nggak batal ya. Kalau orang dulu kan ada yang bilang begitu ya. Dia kalau bulan puasa beludah mulu gitu, takut batal. Enggak, beludah nggak batal, nelan ludah nggak batal. Kecuali tuh ludah udah sampai batasan mulut bibir. Ada yang mengatakan gigi. Ya. Reak nih reak, kita sedotkan dari hidung kan, masuk ke mulut tuh. Ya. Itu dalam mazhab Syafi'i kalau udah sampai mulut nggak boleh ditelan, buang. Mazhab Syafi'i. Apalagi udah sampai gigi, apalagi udah sampai mulut, udah keluar min dhahir ila batin. Batal. Ya nggak batal min batin ilal batin. Tuh. Dari pala langsung turun ke tenggorokan langsung ke telan tuh nggak batal. Ya, jadi kalau reak yang batal kalau mampir ke dalam mulut. Ya. Wa min ahadil manafidil maftuhah, dan juga termasuk batal jikalau masuk dari jalur-jalur atau lubang-lubang yang terbuka. Ya. Nah, wal wasilu bitasyarrubil masami la yadur. Nah, adapun yang sampai ke dalam tubuh melalui lubang-lubang yang namanya pori-pori la yadur. Itu tidak membatalkan puasa ya. Kalau masuknya lewat apa tuh? Pori-pori. Memang nyerap kan? Nyerap ya. Kan lubang tuh. Memang kecil lubangnya. Tuh ya. Nah, itu tidak ya membatalkan puasa tuh ya. Wal masamu, dan kalimat al masam dengan tasydid mimnya itu ya, sakbul badan adalah lubang-lubang yang terdapat di badan atau yang disebut dengan pori-pori, min mahalli sya'ri, yang merupakan tempatnya bulu, wahya sakbun latifatun la tudraku, dia adalah lubang yang sangat-sangat halus, la tudraku, yang tidak dapat digapai dengan mata indera. Fala yadurrul iktihal, begitupun tidak membatalkan kalau orang pakai celak, pakai sifat mata. Wa in wujida atharuhu fil halqi, meskipun ketika pakai celak mata itu berasa di tenggorokan. Ya. Atau pakai apa tuh? Pakai apa tuh namanya? Tetes mata. Pas kita pakai tetes mata, nah itu berasa di tenggorokan tuh, misalnya ada sesuatu tuh, gak batal ya. Kama la yadurrul iktisal bil ma, sebagaimana tidak membatalkan mandi dengan menggunakan air. Wa in wujida atharul burudah, meskipun dia dapatkan pengaruh dari rasa dingin, awil harara, atau rasa panas, bil batini, di dalam badannya. Jadi nggak batal tuh ya, puasa mandi nggak batal. Yang batal itu puasa mandi, habis mandi makan minum kopi, nah itu batal tuh ya. Terus mandi minum kopi itu. Ya. Nah, jadi hadirin ya, mengenai masalah mata ini ada khilaf di kalangan ulama, sama mengenai kuping juga. Ya. Mengenai masalah mata ada yang mengatakan kalau seandainya kita pakaiin tuh tetes mata terus berasa di tenggorokan, ada yang mengatakan batal. Tapi di sini Imam Asy-Nawawi mengatakan tidak batal. Ya.
Kama la yadurru tadhin, sebagaimana tidak batal kita pakein minyak badan kita. Ya, dipakein minyak. Mungkin kalau sekarang urut kali ya. Kan urut pakai apa tuh? Kan kalau kita pakein minyak nyerep gak tuh? Ya, nyerep enggak batal tuh. Wa in wujida atharud duhni fil jawf, meskipun ya didapatkan pengaruh dari minyak itu di tenggorokan kita. Ya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu poin yang pertama. Yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Poin yang kedua yang membatalkan puasa, al-qai amdan, yaitu muntah dengan sengaja tuh. Ya, keluarnya sesuatu dengan sengaja. Wa in lam yarji minhu syai'un ilal jawf, meskipun apa yang dimuntahkan kagak balik ke tenggorokannya. Kalau balik jelas, udah sampai mulut, ya, masuk lagi, batal tuh. Ya. Tapi kalau udah keluar, bahkan keluar aja nggak ada yang masuk, sudah membatalkan puasa. Ka'an taqaya aman kusan, ya, seperti orang yang menyengaja muntah mankusan dengan cara dia itu berposisi nyungsang. Tahu nyungsang? Ya. Kalau bahasa kita apa ya? Ngebalik gitu ya. Disengajain. Ya. Atau dengan cara apa? Dikorek. Ya, dikorek. Ustadz, bagaimana kalau kita muntahnya gara-gara naik mobil hingga kuat kena AC? Nah, gitu. Karena ada orang gitu tuh ya. Orang naik mobil muntah. Itu emang nggak bakat jadi orang kaya tuh dia. Naik mobil muntah ya. Naik taksi muntah. Emang nggak bakat jadi orang kaya. Emang urat-urat susah gitu. Ada gak orang begitu? Susah ini. Diajak naik mobil pakai AC dingin. Emang nggak cocok jadi orang kaya udah tuh. Diajak naik taksi enak muntah tuh ya. Dulu saya begitu tuh. Dulu. Makanya nggak punya mobil. Zaman kita masih muda-muda nggak demen tuh. Naik mobil pusing. Tapi lama-lama ya. Emang paling enak kalau naik mobil di depan. Kalau di belakang udah goyang-goyang tuh perut tuh. Habis minum es kelapa, es teh nyampur tuh. Kocok-kocok, berasa gak tuh? Ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau muntah itu bisa membatalkan dengan syarat sengaja. Li'anna al-istiqa'a muftiratun li'ainiha, karena muntah ya, karena memuntahkan sesuatu itu adalah perkara yang membatalkan puasa, li'ainiha karena zatnya. La li'audi syai'in, bukan karena kembalinya sesuatu. Jadi muntah itu penyebab batalnya puasa. Udah muntah aja. Meskipun nggak balik tuh. Jadi bukan karena apa? Habis muntah ada yang ketelan, bukan. Bukan itu yang membatalkan puasa. Sama kayak apa? Kayak tadi apa? Istinja. Istinja itu batal bukan karena istinjanya, tapi karena apa? Memasukkan jarinya. Ya. Entah kalau dibilang istinja batal, orang puasa kagak berak-berak terus itu. Ngapa lu muka lu biru banget gitu. Nah, hanin dari pagi takut batal lah, salah. Karena saya pernah dengar ada orang bilang istinja batal. Nah, repot dah nih. Ya. Ini salah ngaji pasti nih, salah dengar ya. Istinja batal. Nanti kalau cebok kemasukan air, nah itu sebenarnya kalau seandainya kita nggak sengaja, ya kita istinja nih nggak sengaja kemasukan dikit, nggak masalah. Orang nggak sengaja kok. Kecuali menyengaja dia cebok, dia masukin jarinya sedikit, nah itu batal. Gitu. Wakal qai'i at-tajashi, sama seperti muntah, yaitu at-tajashi, yaitu memicu ya mual-mual, atau yang diistilahkan dengan sendawa. Ditahak-tahakin, itu bye-bye itu. Ya. Ditahak-tahakin itu bisa batal karena ada sesuatu yang keluar ntar tuh. Karena kan sengaja kalau ditahak-tahakin. Beda sama tahak ya. Beda sama tahak. Orang puasa tahak batal nggak? Orang puasa tahak batal nggak? Batal orang habis makan nasi padang. Makan sebuah tahak batal. Kecuali tahaknya karena angin gitu ya. Nah, kan kayak orang ngurutin. Kalau orang ngurut kan gitu ya. Ini saya nggak paham sih ya kenapa orang kalau ngurut tahak mulu gitu. Gitu. yang ngurut pasti tahak tuh. Kayaknya kalau belum tahak belum sah gitu kayaknya. Jadi kalau tahaknya itu gara-gara tadi angin atau apa itu nggak masalah. Tapi kalau yang dipaksa-paksakan itu bisa berakibat batal.
Asalis poin yang ketiga yang membatalkan puasa al-jima'u, yaitu berhubungan suami istri. Fi farjin, yang mana berhubungannya itu di area faraj, kemaluan. Bihaisu yajibu bil ilaj fihil guslu, ukurannya adalah ketika masuk maka wajib mandi, itu ukurannya. Jadi kalau seandainya ada orang berhubungan suami istri atau dia itu berjima cuman tidak masuk dan tidak wajib mandi, maka tidak batal. Ammal mar'atu, adapun buat perempuan, nih buat perempuan atau buat laki, patokannya masuk. Kalau buat perempuan fatuftiru biduhuli ba'dil hasyafah, masuknya sebagian kepala kemaluan, kepala penis ya. Sebagian aja sudah masuk tuh. Li'annahu yasduq alaihi wusulu aini ila jaufin, karena dengan masuknya setengah itu sudah tercapailah maknanya masuk satu ain ke dalam rongga tubuh tuh ya. Amdan, nah yang mana itu perilaku tersebut dilakukan dengan sengaja tuh ya. Jadi ada kasus begini, ada suami ya itu mengajak istrinya berjima di siang hari, nah, maka hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut, diantaranya 3 ya hukumannya, bebasin budak, puasa 2 bulan, sama ngasih makan orang miskin. Tapi kalau seandainya itu ya yang ngajakin suami. Nah kalau seandainya yang ngajakin istri, tetap yang dihukum suami. Itu nggak enaknya di situ jadi suami itu. Ya. Padahal yang ngajakin siapa? Istri. Tetap yang dihukum suami. Kenapa suami? Karena suami bisa nolak. Keputusan di tangan suami. Jadi kalau ada orang misalnya tadi dia diajakin jima sama istrinya dan si laki-lakinya nggak mau, jadi nggak jadi. Ya, makanya kalau seandainya terjadi hal seperti itu, yang dihukum siapa? Suami. Walau bi ghairi inzal, meskipun ya berjima itu tanpa mengeluarkan cairan sperma, tetap dianggap batal tuh ya. Baik itu di kemaluannya atau di duburnya. Ya, atau mungkin ada kemaluan lebih, wallahu alam, ini kata Syekh Nawawi ya. Atau sesuatu yang terpisah dari duburnya. Intinya mau depan mau belakang batal. Tuh, ya. Yang keempat, khurujul mani. Nah, ini dia yang membatalkan puasa, keluarnya sperma atau air mani. Tapi keluarnya bita'ammudin, dengan sebab ya itu sengaja, bita'ammudil istimna'i, dengan sebab menyengaja onani ya. Apa sih istimna? Tolabi hurujil mani, yaitu mengupayakan agar keluarnya air mani. Sawaun biyadihi, baik dengan tangannya sendiri, au biyadi halilatihi, atau dengan tangan istrinya, au ghairihima, atau tangan selainnya. Bihailin ya, baik itu dengan penghalang, aula, atau tidak dengan penghalang. Bisyahwatin, baik dengan syahwat, aula, atau tidak dengan syahwat. Itu batal hadirin ya. Keluar air sperma ya. Cuman saya pernah dengar begini. Ada orang yang mengatakan kalau ada misal dia ngelihat gambar ya. Gambar itu yang memicu syahwat. Terus keluar sperma. Ya. Katanya nggak batal. Ini perlu diluruskan ya. Yang namanya orang sudah ngelihat gambar atau sesuatu gambaran yang memancing syahwat, itu sudah daripada masuk bagian dari menyengaja, tetap batal ya, gitu. Kecuali tidur. Kalau tidur mimpi basah nggak batal. Kenapa? Karena tidak menyengaja. Lain halnya ame orang sebelum tidur ngebayangin, apalagi doa. Ya Allah, semoga torennya luber gitu. Udah sebulan nih gak luber toren gitu. Makanya tabiat manusia seperti itu hadirin ya. Karena ada orang ya yang bilang gini, kalau seandainya sperma nggak keluar kan bisa jadi apa tuh? Penyakit ya gitu. Nah cuman Allah udah punya mekanismenya hadirin. Kalau orang belum nikah, dia belum bisa mengeluarkan sperma dengan cara yang halal, maka Allah kasih ngimpi. Ngimpi itu nggak mesti ada perempuan, nggak. Pokoknya keluar air mani aja selesai. Adapun yang sudah nikah, maka penyalurannya lewat ya jima gitu ya. Bisa dipahami ya?
Jadi keluarnya sperma itu batal ya. Kecuali ngimpi yang tidak disengaja. Atau khurujul mani bi ta'ammudil mubasyarah, keluarnya mani dengan cara menyengaja, yaitu menyentuh, dengan cara menyentuh mubasyarah. Ya. Emang ada orang, sebagiannya ada orang, saya punya teman itu dia tuh kalau nyentuh perempuan itu katanya itu bisa langsung keluar sperma ya. Unik banget ini. Kalau naik bis, naik busway, itu nyenggol aja bisa keluar sperma tuh, bayangin nih, luar biasa itu. Ya. Nah kalau ada orang kasus seperti itu, dia itu nyenggol perempuan kemudian keluar bi ghairi jima'in, walau bi ghairi jima', meskipun tidak ya tanpa jima, ka khurujihi bil lamas, seperti keluarnya dengan sebab nyentuh atau mu'anaqah, cipika-cipiki atau kublah ya, maka batal. Ya, maka batal. Ya, cuman salaman doang sama perempuan misalnya gitu. Terus keluar sperma, batal udah. Ya, kan kita yang tahu diri kita. Ya, orang lemah gitu ya. Lemah. Nah, di sini dikatakan wala yafturus shaim, tidak batal puasa, kata Syekh Nawawi, bi inzali, dengan sebab keluarnya sperma, bin nadhar, hanya dengan memandang saja, awil fikir, atau berfikir, wa in karrarahuma, meskipun diulang-ulang, wa in haruma dzalik, tapi haram ya, indal khaufil inzal, karena dikhawatirkan keluar, kama nukila anil asna wan nihayah ya. Ini khilaf nih ya. Nah di sini Syekh Nawawi mengatakan tidak batal ya, hanya dengan melihat atau berfikir. Ya. Yang kelima yang membatalkan puasa al-junun, yaitu gila. Walau lahdatan yasiratan, meskipun gilanya sebentar. Ya, minan nahar, di waktu siang. Limunafatihil ibadah, karena sikap atau kegilaan itu bisa menafikan makna ibadah. Ya. Asadis yang keenam, al-igma, ayan, epilepsi itu ya, nauzubillah, ini ada orang kena ayan. Itu bisa membatalkan puasa kullal yaum. Nah, sepanjang siang tuh ya. Kan yakuna minal fajr ilal ghurub. Ya. Wala yamna sihatas saum in khala asyakas anhu lahdatan, dan ayan tidak menghalangi keabsahan puasa atau kesahnya puasa jikalau orang tersebut ayannya sebentar. Ayannya sebentar. Yang batal ayannya lama. Ya. Yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah al-iftar, berbuka qabla an yatahaqqaq ghurubus syams, sebelum nyatanya terbenam matahari. Jadi kalau belum maghrib benar jangan sampai buka ya. Pernah kejadian di tempat saya, ada orang lagi pengen buka puasa tuh, udah ada kolak, ada korma, ada nasi semua tuh. Kan lagi baca tuh doa asyhadu alla ilaha illallah, anak bocah iseng banget, beduk gitu. Alhamdulillah makan itu. Belum. Nah, batal nggak tuh? Batal. Kenapa batal? Karena dia belum mastiin dulu, main langsung beduk langsung makan aja. Kan kalau kita nih, kalau yang namanya beduk nungguin masjid lain biasanya ya. Azan sini nih, tar dulu bentar. Di TV belum, di TV kan gitu. Kadang-kadang ambil nungguin iklan di TV kan. Oh udah marjan nih, bentar lagi azan nih. Ganti channel TV. TV itu lebih akurat udah. Makanya saya nggak pernah patokan sama masjid. Kenapa? Kalau masjid biasanya kalau nggak duluan, kalau nggak belakangan gitu, nggak pas. Patokan kita pokoknya handphone yang udah jelas-jelas aja tuh. Kalau handphone kan jamnya nyambung ke internet ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau belum pasti banget jangan buka puasa ya. Tuh. Qabla an yaghliba ala dhanni, sebelum ya menang atas zonnya, gurubuha, akan terbenamnya, idalam yatabayyan lahul hal ya, apabila belum jelas baginya keadaan, yakni keadaan berbuka.
Li'anal asal adamul ghurub, karena asal hukumnya adalah tidak terbenam. Artinya kalau belum benar-benar dinyatakan maghrib jangan sampai kita berbuka tuh. Ya. Apalagi buka zuhur itu udah parah tuh ya. Lebih-lebih. Makanya kita atur hadirin ini kalau mau puasa, kalau bisa nih, kalau yang kerjaan di dagang, cari duit yang rajin bulan Rajab sama Sa'ban. Biar Ramadan kalau bisa jangan dagang, kalau bisa. Kalaupun bisa juga dagang, mungkin dagangnya sore. Ya, dagangnya sore atau dagangnya pagi, jangan siang ya. Siang panas. Itu. Ujiannya lebih gede itu ya. Asamin yang ke-8 turu wuridah. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Yaitu ada orang murtad. Nah, ini batal ya. Datangnya kemurtadan. Wal iyazubillah. Semoga Allah lindungi kita. Kalau ada orang murtad, nauzubillah, zaman sekarang banyak nih rame ya. Atas yang ke-9 turul haid, datangnya haid atau nifas tuh ya. Datangnya haid atau nifas di tengah-tengah puasa, udah jam 5 pengen maghrib haid, nah batal. Yang ke-10 yang membatalkan wiladah, yaitu melahirkan al-mashubah bil balal, yang disertai dengan basahnya atau dengan adanya cairan tuh ya. Nah, gimana kalau seandainya lahirnya itu model kayak sesar, nggak ada cairannya, nggak ada yang keluar darahnya, nggak ada. Nah, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kalau seandainya di lahirannya itu tidak mengeluarkan cairan atau lewat proses ya sesar tuh ya. Nah, bagaimana kalau udah batal? Nah, ini kasusnya nih, udah batal nih pagi nih jam 7 ya, batal. Sengaja atau dilupa niat semalam, bagaimana? Nah, maka tetap wajib alaihil imsak, wajib baginya menahan diri baqiyatan nahar, sepanjang siang. Jadi kalau ada orang lupa niat bukan berarti dia nggak puasa hari itu, tetap nggak boleh makan minum hadirin. Ini kasihannya, udah puasanya nggak sah, tetap nggak boleh makan minum. Tuh. Buat yang berbuka secara sengaja. Terus gimana kalau dimakan? Dosa. Ya, kalau makan dosa tuh ya. Beda sama haid sama nifas, beda. Kalau haid nifas bukan sengaja dia nggak mau haid, dia nggak mau nifas, tapi kena nifas kena haid, maka tidak mengapa kalau dia makan di siang hari. Cuman kalau bisa hormati orang yang berpuasa, makan siang-siang, orang lagi haid ya. Tuh. Minum es teh 3 gelas, masya Allah tuh. Gelasnya yang jumbo lagi, yang gelas Bunyamin tuh yang gede tuh. Depan orang yang puasa lah, kan nggak punya adab namanya tuh ya. Nah, la yuftiru shaim, tidak batal puasanya orang yang makan dari makanan-makanan sorga. Masya Allah. Ada orang ya, dia bisa punya karomah hadirin. Dia bisa makan makanan sorga, maka nggak batal. Tuh. Selama bentuknya bukan nasi padang. Selama bentuknya bukan nasi padang. Falau hasolat karomatun wa ukilat la yuftiru biha. Kalau ada punya karomah ya, dan dia bisa ngambil benda-benda di surga, maka nggak batal, karena di kaidahnya yang batalin itu benda-benda dunia tuh. Ya. Atau juga nggak batal dari benda dunia jikalau sampainya ke tenggorokan atau ke dalam tubuh kita dengan cara terpaksa tuh, atau dipaksa. Lagi puasa dipaksa makan sama teman, kalau nggak gue tampol loh misalnya gitu. Makan boleh, cuman jangan minta dipaksa ya, paksa gue dong gitu. Minta dipaksa. Wallahu a'lam bishawab. Segini dah ya. Paling yang pasti kita jaga nanti itu masalah liur ya, masalah apa? Reak biasanya itu yang orang sering lupa ya. Jadi reak atau lendir cairan di dalam tubuh nggak apa-apa ketelan dengan syarat belum sampai mulut ya. Tapi menurut Imam Malik nih keringanan ya. Kata Imam Malik kalau udah sampai mulut masih boleh ditelan. Kata Imam Malik, bukan kata Imam. Kalau Imam Syafi'i sampai mulut buang. Sampai mulut buang gitu ya. Baik, mungkin kalau dibahas sampai sini ada banyak pertanyaan, baik kita buka sesi pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang pengen